Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال نبينا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ما من مجلس يقومون لا يذكرون الله إلا يقوم عن جيفة خمار وكان لهم خسرة في اليوم القيامة. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma min majlisin, tidak ada sebuah majlis, yakumuna, kita berdiri di sana, kita duduk di sana, la yadhkurunallah, kita tak sebut nama Allah, tak berzikir kepada Allah, bahkan tak bersalawat kepada Rasulullah, illa, kecuali an jifatin himarin, kalaulah seandainya itu tak kita buat, maka Allah lihat kita tak ubahnya seperti bangkai keledai, bau busuk tak ada harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa kana lahum khasratan fil yaumil qiyamah, dan kita tergolong kaum yang paling hina pada hari kiamat. Maka untuk mendapatkan berkah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, setidaknya terbersit di hati kita, terlintas di pikiran kita, terucap di bibir kita mengucapkan kalimat syukur alhamdulillahirabbil alamin. Allah berikan kita kekuatan melangkahkan kaki, mengayunkan tangan ke tempat yang baik, di waktu yang baik, bersama orang-orang yang terbaik. Maka mudah-mudahan kita berharap Allah akan bangkitkan kita bersama orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat yang berbahagia ini kita mampu untuk hadir di sini. Maka apa kata Ibnu Al-Jauzi, seorang pengarang kitab Tibbun Nabawi, tempat yang paling terjauh itu, kata beliau, bukanlah mengarungi samudra atau bahkan berpindah benua, bukan. Tempat yang paling terjal itu, kata beliau, bukanlah mendaki bukit atau gunung, bukan. Tempat yang paling curam itu bukanlah jurang atau apapunlah namanya, kata beliau, bukan. Tapi tempat yang paling sulit, yang paling terjal, yang paling jauh dan yang paling susah untuk dilewati tak lain dan tak bukan bernama masjid dan musholla. Maka mudah-mudahan ketika Allah berikan kita hidup, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, kata Allah. Al-yawma, pada hari itu, ketika engkau terbujur kaku mati di sini, bernama jenazah, gelarnya almarhum dan almarhumah, ketika itu yang menjadi penolong, apa kata Allah, wa tukallimuna aydihim, yang berbicara, yang berkata, yang bersaksi adalah mulut, bukan mulut tapi tangan engkau. Mulut ketika itu tidak mampu untuk memberikan kesaksian, karena mulut makin banyak dia terbuka, makin banyak bohong dan dusta yang lahir darinya. Maka Allah tak perkenankan mulut untuk berbicara. Tangan Allah berikan kekuatan, wa tukallimuna aydihim. Kenapa tangan Allah berikan kekuatan? Karena semasa hidup tangan inilah yang kita bawa, yang kita gerakkan untuk menuju hal-hal yang baik. Kaki, wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, kata Allah. Kakimu akan bersaksi kemana langkah engkau ketika pas waktu hidup, kemana lebih sering, kemana kakimu ketika Allah berikan kehidupan. Maka Allah pada hari itu memberikan kekuatan pada kaki untuk bersaksi kepada Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kekuatan untuk mampu istiqomah, melangkahkan kaki ke tempat yang baik dan memegang hal-hal yang baik. Amin 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 ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam tak luput rindu ini terus mengangkasa
karena kita merindukan sosok baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ucapan yang paling layak kita ucapkan ketika rindu dengan beliau adalah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersalawat kepada baginda, kepada beliau, Allah berikan kepada kita syafaat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqul muslima ala muslimi sit, idza laqitahu fasallim alaihi, wa idza da'aka fa'ajibhu, wa idza istansahaka fansahahu, wa idza antasa fahamidallahu fashammidhu, wa idza marida fa'unhu, wa idza mata fatba'hu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Haqqul muslim ala muslim sit. Haknya seorang muslim kepada muslim lainnya ada 6. Ketika kita berbicara kepada muslim, maka kita ada hak dengan orang tersebut dan orang tersebut ada hak dengan kita. Selama kita masih memegang akidah yang kuat sebagai seorang muslim, maka selama itu pula kita memiliki hak kepada orang lain dan orang lain pun memiliki hak kepada kita. Maka ini wajib kita tunaikan, wajib kita aplikasikan dan wajib kita implementasikan. Hakul muslim ala muslim sit. Haknya muslim kepada muslim lainnya ada 6, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kata Rasulullah, idza laqitahu fasallim alaihi. Jika engkau berjumpa dengan orang muslim, fasallim alaihi, tebarkan salam. Tebarkan salam, bukan jawab salam tapi tebarkan salam. Kita diminta oleh Rasulullah berjumpa dengan orang muslim, tebarkan salam. Artinya orang yang pertama itu adalah orang yang menebarkan salam, dan itu adalah orang yang paling afdol. Menebarkan salam, bukan menunggu jawab salam. Kenapa kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk menebarkan salam? Fasallim alaih, hendaklah engkau tebarkan salam. Yang pertama, ketika kita menebarkan salam, yang pertama adalah kita secara tak langsung sudah menyebut nama Allah, sudah berzikir kepada Allah. Di antara nama Allah tersebut ada namanya As-Salam, ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim, ada Al-Malik, ada Al-Qudus, ada As-Salam. Nih, di sini ada tuh banyak nama tuh. Ada As-Salam. As-Salam itu nama Allah. Maka ketika kita ucapkan nama Assalamualaikum, maka secara tak langsung kita udah berzikir kepada Allah. Kita sebutkan nama As-Salam, kita udah berzikir dan menyebut nama Asmaul Husna. Itu yang pertama. Secara tak langsung kita udah berzikir kepada Allah. Yang kedua, kita mendoakan orang muslim tersebut. Ketika kita mendoakan orang muslim tersebut, maka orang muslim yang kita doakan wajib bin normal alias wajar untuk mereply atau untuk menjawab salam yang telah kita tebarkan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam tersebut memiliki makna yang luar biasa. Assalam, salam selamat dan sejahtera. Alaikum kepada engkau. Warahmatullah, dan rahmat menyertai engkau. Wabarakatuh, dan memberikan keberkahan sempurna. Maka ketika kita ucapkan salam tersebut, kita menginginkan orang muslim semuanya mendapatkan keberkahan, keselamatan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Kemudian yang kedua, yang ketiga, kenapa kita harus mengucapkan salam kepada orang muslim dan orang muslim tersebut juga mengucapkan salam kepada kita? Doa untuk keselamatan dunia dan akhirat. Salam atau mengucapkan assalamualaikum juga salah satu doa. Mengucapkan tersebut adalah agar orang yang kita doakan tersebut mendapatkan keselamatan, dan orang tersebut mendoakan kita agar kita pun menjadi selamat. Baik selamat di sini selamat dari musibah, selamat dari petaka, terlebih selamat dari godaan syaitan laknatullah alaih. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada sahabat, pernah suatu kali sahabat ketika itu hendak masuk dalam rumah tapi dia tak mengucapkan salam. Sudah pergi atau sudah berlibur kayak sekarang ini, sudah berlibur, kemudian nengok rumahnya kosong, masuk saja dia. Maka Rasulullah mengatakan, fasallim alaih, hendaklah engkau mengucapkan salam. Sahabat bingung,
Rumah ini kan kosong, tak ada yang menunggu. Kalau seandainya saya mengucapkan salam, dengan siapa orang tersebut atau siapa yang menjawabnya? Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ketika engkau mengucapkan salam kepada tempat atau kepada rumah yang ditinggalkan, maka kita mengharapkan setan yang berada di rumah tersebut akan pergi, karena setan tidak menginginkan keselamatan, tidak menginginkan keberkahan, dan tidak menginginkan rahmat, sebagaimana ucapan salam yang kita ucapkan kepada orang tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan tersebut tidak diinginkan oleh setan. Maka setan menginginkan orang tersebut mendapatkan petaka, mendapatkan musibah, mendapatkan bencana. Dengan cara apa kita mendapatkan bencana? Ketika kita masuk rumah tak mengucapkan apa-apa, hanya nyelonong saja atau hanya masuk saja. Maka untuk menghindarkan dari hal-hal yang tidak kita inginkan, wajib kita untuk mengucapkan salam. Setan pun akan pergi dari rumah yang kita tempati. Itu yang pertama. Fasallim alaik, hendaklah dia mengucapkan salam. Nah, adapun adab dalam memberikan salam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat detail sekali memberikan kita perintah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Annahu yusallim raqib 'alal mashi. Hendaklah orang yang berkendara mengucapkan salam terlebih dahulu ketimbang orang yang berjalan. Orang yang berkendara, baik itu menggunakan mobil, menggunakan motor, baik dia menggunakan apapun, ketika berjumpa dengan orang yang berjalan, maka itu lebih diutamakan mengucapkan salam ketimbang orang yang berjalan. Supaya apa? Tidak ada perasaan ujub, takabur, sombong ketika dia telah menggunakan kudanya, mobilnya dan sebagainya. Maka orang yang berjalan lebih pantas mengucapkan salam. Maka ini adalah statement yang sombong. Maka Rasulullah mengatakan orang yang berkendara mengucapkan salam. Dengan seperti itu agar tidak ada rasa sombong. Tapi naudzubillah, kita pun mengikis rasa riya. Itu dia. Kemudian qa'id, ya, wal mashi 'alal qa'id. Orang yang berjalan lebih diutamakan mengucapkan salam kepada orang yang duduk. Orang yang berjalan nampak orang yang duduk, lebih diutamakan mengucapkan salam ketimbang orang yang duduk. Wal qalil 'ala katsir. Orang yang sedikit lebih diutamakan mengucapkan salam kepada orang yang lebih banyak. Begitu tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita harus menyampaikan salam. Tapi kalau seandainya kita ingin menyampaikan salam terlebih dahulu meskipun kita jumlahnya banyak dan sebagainya, tak masalah. Karena kita mengharapkan pahala yang lebih banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa idza da'aka fa'ajibhu." Adapun kewajiban yang kedua yang wajib kita tunaikan adalah kalau engkau diundang. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Kalau engkau diundang maka jawablah, maka datanglah. Itu dia. Nah, zahiru umum haqiqatun al-ijabah fi kulli da'watin yad'uhu laha khususan al-ulama bi ijabati da'wah al-walimah. Yang dikatakan di sini kata ulama penulis buku tersebut, khususnya adalah ketika kita diundang dalam acara walimah. Adapun bentuknya seperti khitanan, adapun bentuknya seperti akikahan, maka itu hukumnya cuma sunnah. Tetapi kalau seandainya walimah, maka itu lebih diutamakan, bahkan ini menjadi wajib ketika kita hadir atau menghadiri di mana orang tersebut mengundang kita. Nah, kalau seandainya hal tersebut kadang-kadang bertepatan dengan timing kita bekerja dan sebagainya, maka kerja tersebut lebih diutamakan daripada menghadiri pernikahan dan sebagainya. Tapi kalau seandainya diwakilkan tentu lebih baik. Nah, adapun pernikahan atau walimah yang tak patut untuk dihadiri adalah yang pertama, ketika walimah tersebut ada unsur perjudian, ada maksiat. Perjudian di sini ya kita paham perjudian. Kalau di sana ada perjudian, ada meja perjudian dan sebagainya, maka tak patut kita hadir di sana. Karena kita hadir di pernikahan tersebut itu karena seruan dari Allah, taat kepada Allah. Maka ketika ada perjudian tinggalkan, karena tak patut untuk dihadiri. Yang kedua, kenapa kita yang kedua? Yang kedua adalah yang tak wajib untuk kita hadiri. Yang kedua adalah kalau seandainya yang kedua tersebut adalah ada penyanyi atau biduan tersebut yang menghumbal aurat atau yang berpakaian seronok yang tak layak untuk ditengok dan sebagainya.
Maka secara tak langsung orang pemilik rumah itu telah berkata, inilah kami. Kemudian bagi yang engkau yang ingin menikmati silahkan, tapi bagi yang engkau senantiasa yang tidak ingin menikmati silahkan pulang dan sebagainya. Secara tak langsung untuk mengusir kita pulang. Maka kalau seandainya ini terjadi, pakaiannya seronok dan tak layak untuk ditonton, maka tinggalkan. Kita hadir di pernikahan tersebut itu karena ingin taat kepada Allah. Tetapi kalau seandainya orang yang mengundang tersebut mengundang atau mengadakan lagu, kemudian di sana ada semacam nyanyian dan orang yang menyanyi tersebut pakaiannya na'udzubillahi min dzalik tidak layak untuk disaksikan dan sebagainya, maka wajib untuk ditinggalkan. Itu dia. Kemudian yang terakhir adalah kalaulah seandainya di tempat tersebut atau di tempat walimah tersebut ada hal-hal yang berbau kemaksiatan. Contohnya adalah kalau seandainya di sana ada makanan-makanan yang tidak halal, contohnya seperti mabuk-mabukan atau minum khamar dan sebagainya, maka ini wajib untuk ditinggalkan. Karena kita hadir di pernikahan tersebut untuk menegakkan kalimat Allah, untuk hadir tersebut karena ini adalah panggilan Allah. Tetapi kalaulah seandainya ada hal-hal yang menghalangi kita untuk taat kepada Allah di sana, maka wajib kita tinggalkan. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa idzastansohaka fansohahu. Kalaulah ada orang yang menginginkan atau minta nasihat dengan kita, maka silahkan berikan mereka nasihat. Nasihat di sini bukan hanya bentuknya akhirat saja, tidak, tapi bentuknya duniawi pun harus kita berikan nasihat kepada orang tersebut. Ada orang yang ingin konsultasi tentang masalah pernikahan, ada orang yang konsultasi tentang ingin membeli barang dan sebagainya, ada orang yang ingin konsultasi tentang masalah hal ini dan itu dan sebagainya, maka wajib kita memberikan solusi yang terbaik. Ya, jangan karena ada sesuatu, tidak, tapi ketika mereka berkonsultasi meminta nasihat kepada kita, maka wajib kita memberikan nasihat tersebut kepada orang tersebut. Nah, kalau seandainya orang tersebut mendapatkan petunjuk karena nasihat kita, maka luar biasa kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah kalau ada orang yang meminta nasihat kepadamu, baik itu yang berbau dunia akhirat atau yang berbau duniawi, maka berikan mereka nasihat agar kehidupan mereka tentunya lebih baik daripada sebelumnya. Kemudian berikutnya adalah wa idza atasa fahamidallah fashaminhu. Kalau ada orang yang senantiasa bersin, maka sambut mereka dengan fahamidallah, dengan seruan memuji Allah atau ucapkan alhamdulillah. Fashaminhu dibalas dengan yarhamkumullah dan dijawab dengan yahdikumullah. Ini hal yang kadang-kadang kita abaikan. Berapa banyak kita memiliki keluarga, kalau ada anak yang bersin, kalau ada bayi yang bersin kita abaikan, kalau ada istri yang bersin kita abaikan. Padahal ini kalimat yang baik. Bahkan dikatakan oleh Rasulullah, ini adalah salah satu kewajiban kita ketika kita mendengar di antara orang muslim tersebut ada yang bersin. Ini kalimat yang baik. Ahmad Ibnu Hanbal ketika itu lagi menggunakan sampan, ingin berlabuh ke tengah samudra. Tiba-tiba mendengar ada orang yang bersin, maka Ahmad Ibnu Hanbal menepi. Ditanya, wahai imam, kenapa engkau menepi? Apa jawab beliau? Karena aku mendengar engkau bersin, maka aku menepi. Kenapa harus engkau jawab? Karena ketika tidak aku jawab, maka aku akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala karena hakmu tidak aku tunaikan. Na'udzubillah. Maka berapa banyak di antara kita kadang-kadang mengabaikan anak bersin, harusnya kita ajarkan alhamdulillah, yarhamkumullah, dan disambut yahdikumullah. Ini wajib. Ini adalah perkataan yang baik. Maka Imam Al-Ghazali pernah berkata, di antara ketika kita meninggal nanti mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ini kan wajib ditalqin. Orang meninggal maka mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah. Hadis dari Muadz bin Jabal, apa kata Rasulullah? Man kana fi akhir kalamihi qal la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa di akhir perkataannya dia mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Perkataan ini tidak lahir dengan sendirinya. Perkataan ini tercipta karena kita sering menyebutkan kalimat-kalimat yang baik keseharian kita. Ketika dalam sehari-hari kita sering mengucapkan astagfirullahalazim, la haula wala quwata illa billah, subhanallah, masya Allah. Ada orang bersin, alhamdulillah, yarhamkumullah, yahdikumullah. Kalimat ini sering
kita ucapkan, sering kita lafazkan, maka kalimat ini nanti akan mendarah daging. Maka kalimat ini nanti akan menjadi kalimat yang spontanitas akan keluar dengan sendirinya ketika kita meninggal. Maka berapa banyak di antara kita ketika pas meninggal, kalimat ini adalah kalimat yang mahal, yang dikeluarkan oleh mulutnya adalah kalimat-kalimat yang tak baik, karena mulutnya sering mengeluarkan kalimat yang tak baik. Maka apa kata Imam Asy-Syafi'i? Kalaulah seandainya mulutnya mengeluarkan kalimat yang tak baik, maka bisa dipastikan otaknya adalah kalimat mengandung kalimat-kalimat yang tak baik. Karena teko tak akan pernah mengeluarkan air kalau bukan isi airnya tersebut kotor. Maka teko akan mengeluarkan air yang kotor. Begitu juga mulut kita. Kalau seandainya pikiran kita pikiran yang tak baik, pikiran yang kotor, naudzubillahi min zalik, maka akan mengeluarkan dari mulut ini kalimat-kalimat yang tak baik. Maka kalimat ini terus wajib kita aplikasikan dalam sehari-hari supaya ini bisa mendarah daging. Maka ketika kita mengucapkan alhamdulillah, yarhamkumullah, yahdikumullah, ini wajib kita implementasikan untuk anak-anak kita. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa idza marida fa'udhu, kata Rasulullah, kalau ada orang yang sakit, maka besuk dia, jenguk dia. Ya. Berapa banyak orang yang sakit kadang-kadang kita abaikan, kita hanya memberikan kepada mereka motivasi melalui HP saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling baik ketika ada orang yang sakit. Karena Rasulullah tahu betul kita semuanya pernah sakit. Maka ketika kita sakit, kita perlu yang namanya motivasi, kita perlu yang namanya semangat. Ruh itu artinya semangat. Kita perlu yang namanya semangat untuk mendapatkan kekuatan kembali. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati tempat ingin sholat, Rasulullah sering dilempar dengan kotoran unta. Sekali, dua kali, tiga kali, Rasulullah paling sering dilempar dengan kotoran unta. Pas untuk yang keempat kali Rasulullah lihat tidak dilempar dengan kotoran unta. Ternyata ketika Rasulullah bertanya, mana orang yang biasa melempar kotoran kepadaku? Kemudian tetangganya berkata, orang yang sakit ya Rasulullah. Rasulullah mendatangi orang tersebut, didatangi oleh Rasulullah, dan Rasulullah mengatakan mana orang yang sakit tersebut. Rasulullah bawa kurma seadanya. Kemudian ketika pas dibuka, orang tersebut takutnya bukan main, karena mungkin merasa Rasulullah akan balas dendam. Tetapi lihat apa kata orang itu, wahai Muhammad, tahukah engkau, aku ini sekarang sedang sakit, aku punya anak, aku punya keluarga, aku punya sahabat, mereka belum menjenguk engkau, sementara engkau yang tidak ada hubungan karib kerabat denganku, yang menjadi musuhku, yang sering aku zalimi, engkau yang pertama mengunjungi aku. Maka saksikan wahai Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Luar biasa. Ini akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita mendengar ada orang sakit, maka untuk mendapatkan semangat mereka kembali, jenguk mereka. Walaupun makanan yang kita bawa tersebut itu yang memakan adalah orang yang menjaga, tak masalah. Karena kalau seandainya orang yang orang yang sakit tersebut itu jarang, karena nafsunya diambil. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Orang yang sakit itu diambil 3, dipulangkan 2. Nah, itu dia. Yang pertama diambil 3. Apa diambil? Diambil yang pertama adalah dosanya. Itu dia. Orang yang sakit diambil pertama dosanya. Yang kedua diambil nafsunya. Dosanya diambil, nafsunya diambil, sehingga dia tak ada nafsu makan. Kemudian yang ketiga diambil semangatnya. Wah, udah nafsu makannya diambil, semangatnya diambil. Tetapi ketika mereka harus sehat, maka Allah memulangkan cuma 2. Apa yang Allah pulangkan? Inilah rahimnya Allah, rahmatnya Allah. Apa yang Allah balikkan adalah nafsunya dan semangatnya, tapi tak Allah balikkan dosanya. Begitu rahimnya Allah. Udahlah sakit, ketika kita sakit sabar, maka Allah akan ambil dosa kita. Tapi kalau seandainya kita tak sabar, naudzubillahi min zalik. Ini luar biasa. Maka berapa banyak orang yang sakit, ketika kita jenguk, ketika kita lihat, ketika kita saksikan, itu alhamdulillah berkurang. Coba kalau kita lihat berapa banyak penyakit-penyakit yang Allah utus di permukaan bumi ini, termasuk diantaranya yang paling update kemarin itu adalah corona misalnya. Berapa banyak yang sakit. Maka diantaranya adalah, mungkin diantaranya ketika mereka itu payah untuk sembuh adalah karena tidak dikunjungi, diisolasi dan sebagainya. Kemudian motivasi tersebut juga jarang didengar. Apalagi orang yang di sebelah
kamarnya itu sering meninggal dan sebagainya, maka apa yang terjadi? Tidak ada motivasi hidup, naudzubillahi min zalik, dan juga tidak ada kekuatan atau semangat hidup, naudzubillahi min zalik. Kemudian kata Rasulullah SAW, wa idza, ini yang terakhir, wa idza mata fatba'hu, kalau ada orang yang meninggal, fatba'hu, fatba'hu ini bukan ikuti, tidak, tapi selenggarakan mereka. Itu dia, ini kewajiban. Kalau ada orang yang meninggal, maka selenggarakan mereka. Orang meninggal kita tahu selenggarakan. Nah, kalau saatnya kita biarkan, dosanya bukan hanya untuk kita, tapi juga seluruh muslim yang ketika itu tahu bahwasannya orang tersebut meninggal. Nah, ketika ada orang meninggal, maka selenggarakan. Mulai dari memandikan, dari mengkafani, dari menyolatkan dan mengubarkan, wajib kita untuk menyelenggarakan. Nah, kalaulah seandainya umpamanya di sana tak sempat untuk memandikan karena mungkin yang memandikan tersebut adalah keluarganya, maka kita cukup untuk takziah atau bahasa kitanya melihat mayat. Maka sampai ke sana, maka Rasulullah SAW pernah bersabda ketika itu, datang ada jenazah dari Abu Habibah. Ketika itu Rasulullah masuk ke rumah Ummul Habibah, melihat di sana ada bapaknya yang meninggal. Apa kata Rasulullah? Kenapa kalian menangis di sini? Berdoalah kalian kepada Allah, bacakan ayat Al-Quran. Sesungguhnya malaikat di sini banyak. Dan ketika kalian berdoa dan membacakan Al-Quran, maka Allah akan menjawab, Allah akan kabulkan permintaan kalian. Nah, itu dia. Maka disitulah kadang-kadang banyak yang mengatakan kalau seandainya ada orang yang meninggal, kita bacakan Al-Quran dan kita doa. Dan yang paling sering kita mendengar adalah kalau seandainya ada orang meninggal, bacakan yaitu Yasin. Ustaz, boleh nggak kami ingin membacakan surat yang lain? Boleh. Yasin juga boleh. Yang tak boleh apa? Yang tak boleh hanya update status. Itu tak boleh. Nah, datang ke sana hanya potret, dah kemudian tinggalkan. Nauzubillahi min zalik. Nah, kita bacakan di sana. Bacakan, kita sampaikan kepada orang yang meninggal tersebut pahalanya dan sebagainya. Maka ketika pas hadir kita ke sana, bacakan, kemudian doakan orang yang meninggal tersebut, mudah-mudahan mereka mendapatkan keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Adapun orang-orang yang biasanya sekarang ini ketika pas meninggal kemudian hanya dilemparkan melalui emotion dari gambar yang ada di WhatsApp, bagaimana hukumnya seperti itu? Maka alangkah lebih baiknya kita baca dulu Al-Fatihahnya baru dikirim. Maka Imam Ibnu Katsir mengatakan, bahkan di dalam kitabnya Ibnu Hajar Al-Asqalani juga dikatakan, iqra'u mautakum bi qalbi Quran, bacakan untuk orang yang meninggal dengan qalbi Quran. Apa itu qalbi Quran? Yasin. Itu dia. Kalau seandainya kita ingin orang tersebut atau keluarga kita tersebut meninggalnya dalam keadaan baik, dimudahkan urusannya, maka bacakan Yasin. Tapi paling bagus kata Imam An-Nawawi, bacakan dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, paling baik, paling bagus. Ada orang meninggal, dia punya cucu banyak, dia punya menantu banyak, bagi-bagi. Sehingga ketika dibacakan dan ketika kita sampaikan, mudah-mudahan orang yang mendahului kita tersebut itu memang diberikan kemudahan. Begitu kata Imam An-Nawawi, bacakan Al-Quran full dari surat An-Nas sampai surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Mantap. Nah, kalau seandainya kita tidak memungkinkan, tak memungkinkan baca Quran full, tak memungkinkan baca surat Yasin karena mungkin waktu dan situasi tak mengizinkan, maka setidaknya membaca Al-Fatihah. Ada orang meninggal, Al-Fatihah. Mimpi kita berjumpa dengan orang tua kita, Al-Fatihah. Sampaikan Al-Fatihah tersebut. Sampaikan Al-Fatihah. Jangan hanya ngirim saja, jangan hanya share saja tapi tidak dikirimkan. Tidak. Bacakan dulu yang ada di HP itu Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin amin, baru di-share. Itu dapat pahala. Tapi kalau hanya di-share saja tak dibacakan, tak dapat pahala. Maka begitu kita mendapatkan kalimat, kita mendapatkan pahala ketika kita membacakan surah Al-Fatihah. Itu dia. Nah, itu dia. Itu di antara kewajiban seorang muslim dengan muslim lainnya. Kalaulah seandainya kita berjumpa dengan seorang muslim. Kemudian dalam bermasyarakat, Rasulullah SAW juga menganjurkan kepada kita. Apa kata Rasulullah? Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, unzuru ila man huwa asfala minkum, kata Rasulullah.
wala tanzuru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdaru alla tasdadu ni'matallahi 'alaikum muttafaq alaih. Apa kata Rasulullah? Lihatlah siapa yang di bawah kalian, jangan lihat siapa yang di atas kalian dari sisi finansial. Karena dengan kita melihat yang di atas, tak melihat yang di bawah, kita tak akan pernah merasa bersyukur kepada Allah. Kita memiliki rumah gedung, ada lagi orang yang memiliki rumah yang lebih tinggi tingkatnya, hartanya lebih banyak, kita tak akan pernah bersyukur. Karena apa? Akan ada motivasi dan akan ada syahwat terus untuk mengumpulkan harta. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah, alhaakumut takatsur. Manusia itu suka dalam mengumpulkan harta. Kapan mereka bersyukur kepada Allah? Hatta dzurtumul maqabir. Masuk perut mereka dalam tanah, tertimbun perut mereka dalam tanah, tersumbat mulut mereka dengan tanah, baru mereka mengatakan just enough, cukup, aku tak mau lagi harta. Na'udzubillah. Maka untuk masalah harta jangan tengok ke atas. Tapi kalau seandainya ingin tengok ke atas saja boleh, tapi ini untuk masalah ibadah. Kalaulah seandainya saya yang setua ini hanya mampu untuk menamatkan Al-Quran, ya, dalam sebulan mungkin sekali, sementara orang yang lebih muda 2 kali dalam sebulan, luar biasa dan sebagainya, maka ini perlu kita contoh. Kalau ada orang yang lebih muda, dia bisa banyak hafal, sementara kita hafal kita tidak menambah, maka ini bisa kita contoh. Karena apa? Untuk ibadah bisa kita lihat ke atas, sementara untuk finansial atau untuk ekonomi dan duit dan sebagainya, maka kita lihatlah ke bawah. Dengan kita lihat ke bawah, kita bertambah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fahuwa ajdaru. Dengan seperti itu lebih pantas bagi engkau. Alla tasdaru ni'matullah. Dengan seperti itu engkau tidak menyia-nyiakan nikmat dari Allah. Kalau seandainya engkau hanya melihat di atas saja, engkau tak melihat ke bawah, engkau berlaku sombong, berlaku congkak. Sementara berapa banyak di antara kita yang hidupnya di bawah garis kemiskinan, bahkan di bawah kelayakan, mereka sebetulnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kita jauh dari Allah karena kita tidak bersyukur kepada Allah. Maka apa kata Allah dalam sebuah diskusinya? Man lam yashkur ala na'ma'i, barang siapa yang tak mau bersyukur atas nikmatku, walam yasbir 'alal bala'i, tak mau bersabar atas nikmatku, kata Allah, fal yakhruj tahtas samai, maka persilahkan engkau keluar dari kolong langitku, kata Allah, wala yatlub rabban siwaya, dan carilah Tuhan selain aku. Begitu Allah murkanya, begitu Allah marahnya ketika kita tidak mau bersyukur dan bersabar atas ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Bahkan Allah katakan dalam surah Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in syakartum inna adzabil syadid. La in syakartum, jikalau engkau bersyukur kepada Allah, maka kami akan tambah nikmat. Tapi ketika engkau tak mau bersyukur, maka apa kata Allah? Ingat bahwasannya azabku sangat pedih. Kita tahu iblis itu adalah hamba yang hafal Quran. Jangan bilang iblis itu tidak hafal Quran. Iblis hafal Quran. Bahkan kadang-kadang ada orang yang diruqyah lebih hafal pula iblis tersebut, setan tersebut, ketimbang orang yang meruqyah. Itu kadang-kadang ada. Nah, iblis lebih hafal hadis dari kita. Tapi pertanyaannya, iblis hafal Quran, iblis hafal hadis, tetapi kenapa tidak pernah menjadi kekasih Allah? Dia hafal Quran, dia hafal hadis, tetapi kenapa tidak pernah menjadi kekasih Allah? Karena iblis tak pernah bersyukur dan tak pernah mau sujud kepada bukan kepada Allah, kepada Adam. Kenapa? Dia mengatakan, aku lebih baik daripada dia. Aku lebih baik. Kalimat inilah yang menghancurkan orang. Aku lebih baik daripada dia. Ketika ini bersemayam di hati kita, bersemayam di pikiran kita, aku lebih baik dari mereka, aku lebih baik dari dia, ini akan menghancurkan kita. Gunung dia tinggi, tapi tak pernah mengikrarkan ke seluruh semesta bahwasanya dia tinggi. Orang tahu dia tinggi. Bumi, makhluk Allah yang paling penyabar, kita pijak-pijak, tapi tak pernah mengatakan kepada seluruh semesta dengan gaung yang besar, dia adalah yang paling sabar. Tidak. Maka cukuplah ketika kita ingin menjadi orang yang tawadhu, itu menjadi orang yang sempurna, kata Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Imam Asy-Syafi'i? Tawadhu idza nilta fin nasi rif'atan fa inna rafi'al qaumi may yatawaddu. Rendah hatilah kalian. Rendah hatilah kalian, bukan rendah diri. Rendah hatilah kalian. Sesungguhnya orang yang rendah hati tersebut adalah orang yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dan di sisi manusia. Rendah hati tersebut adalah orang yang paling tinggi. Maka ketika kita
congkak, sombong, naudzubillahi min zalik, angkuh, maka itu adalah bagian dari sifat yang dimiliki oleh iblis la'natullahi alaihi. Kemudian wa an Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil birri wal ithmi faqala al birru husnul khuluqi wal ithmu ma haka fi sadrika wa karihta ay yutalli'a alaihi nas. Apa kata Rasulullah? Dari Nawas bin Sam'an, Rasulullah pernah bersabda, Rasulullah mengatakan anil birri wal ithmi, tentang pahala dan tentang dosa. Apa itu pahala dan apa itu dosa? Al birru husnul khuluqi, pahala lahir dari akhlak yang baik. Itu dia, pahala lahir dari akhlak yang baik. Wal ithmu, sementara dosa mahaka fi sadrika, sesuatu yang terlintas di hatimu, sesuatu yang terlintas mengganggu. Itu dia, itu dia. Wa karita ayatali alaihi nas, dan engkau benci ketika itu diketahui oleh manusia. Itu namanya dosa. Dan engkau benci ketika itu diketahui oleh manusia. Sementara albirru husnul khulqi, kebaikan adalah ketika engkau berbuat baik. Apapun yang kita kerjakan selama itu buat baik, maka akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita terlintas di hati kita untuk menjahili orang dan sebagainya, untuk membuli orang dan sebagainya, dan engkau malu ketika ini diperlihatkan kepada orang lain, maka itulah yang dikatakan dosa. Tapi ada orang yang sering, saking seringnya dia dosa tersebut dilakukan, dilaksanakan, nampak pun manusia dia tak malu, nampak pun orang lain dia tak malu. Ini naudzubillahi min zalik. Ini sudah luar biasa dahsyat, hati yang buta. Kalau seandainya ini sudah ada, apa kata Allah? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisawatu walahum adzabun azim. Kalau seandainya kita berbuat dosa sekali saja orang tahu dan kita malu, itu adalah berarti kita ada potensi untuk kembali kepada fitrah, kepada hal yang baik. Tapi kalau seandainya tidak ada kembali kepada fitrah atau bahkan menikmati dosa itu, maka khatamallahu ala qulubihim, Allah telah kunci hati kita. Kita biasa minuman keras, biasa berbuat riba, biasa hutang dengan riba dan sebagainya, biasa kita buat seperti itu tanpa ada sedikit pun dosa penyesalan. Khatamallahu ala qulubihim, hati kita telah tertutup. Wa ala sam'ihim, pendengaran kita telah tertutup. Banyak pun orang memberikan tausiah, banyak pun orang memberikan nasihat, banyak pun orang memberikan ceramah, tapi mata tak pernah yang namanya berpaling dari kebenaran. Telinga tak pernah yang namanya menerima kebenaran. Kalaulah seandainya ini telah ada dan bersemayam di hati kita, apa kata Allah? Ghisawatun, maka hatinya lama-lama akan terkunci dan gemar untuk melaksanakan naudzubillah hal-hal yang berbau dosa. Kalaulah seandainya ini sering mereka kerjakan, walahum adzabun azim, maka mereka tak lain dan tak bukan mendapatkan azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan saat sekarang ini. Mudah-mudahan ada hikmah dan pelajaran yang dapat kita ambil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.